Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Berjumpa kembali dengan saya Sri Harningsi, calon guru penggerak angkatan 5 dari SMA Negeri 1 Pemalang, Kabupaten Pemalang. Perkenankan saya untuk menyampaikan tugas aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Judul pada aksi nyata kali ini adalah penanaman dan pembiasaan budaya positif melalui kesepakatan kelas dalam pembelajaran bahasa Inggris kelas 10.1 sampai dengan kelas 10.7. Latar belakang. Sekolah yang ideal adalah sekolah yang mampu menciptakan rasa aman, nyaman, serta memberikan kemerdekaan untuk hidup dan berkembang bagi peserta didik sesuai kodratnya. Di sekolah tersebut tidak dijumpai segala bentuk kekerasan, penindasan, bullying atau perundungan, dan pemaksaan pada warga sekolah, terutama bagi peserta didiknya. Semua warga sekolah memperoleh kenyamanan dan merasakan suasana harmonis dengan pembiasaan positif. Tetapi sering kita dengar ada sekolah yang masih dijumpai bullying, pemerasan, maupun rasa tidak aman bagi peserta didiknya. Sekolah masih menerapkan hukuman bagi para murid yang melanggar aturan. Jadi, murid mematuhi peraturan sekolah hanya untuk menghindari hukuman maupun takut dimarahi atau takut dikucilkan. Oleh karena itu, murid melakukan disiplin, mematuhi peraturan hanya untuk pemenuhan kewajiban atau berbuat baik karena ada pantauan guru saja. Jika tidak ada pemantauan, maka mereka tidak akan melakukannya. Kepatuhan yang mereka tampakkan tidak berasal dari dalam diri mereka sendiri, tapi untuk menghindari rasa tidak nyaman atau karena takut hukuman saja. Sekolah yang ideal hendaknya menciptakan lingkungan ataupun iklim pendidikan yang bisa menumbuhkan pembiasaan bagi peserta didik untuk melakukan budaya atau pembiasaan yang positif. Budaya baik yang mengakar kuat dan menjadi kebiasaan dalam kesehariannya harus tertanam dalam diri semua warga sekolah. Pembiasaan-pembiasaan positif yang kemudian menjadi budaya positif dan terwujud sebagai budaya sekolah. Budaya tersebut harus dipegang kuat oleh seluruh warga sekolah yang kemudian menjadi kekhasan sekolah tersebut. Budaya tersebut harus terintegrasi dalam kegiatan pembelajaran intrakurikuler maupun kegiatan pengembangan diri ekstrakurikuler. Pertanyaan yang muncul adalah, bagaimana budaya positif dapat tumbuh dan tertanam dalam proses pembelajaran dan tertanam juga pada kegiatan pengembangan diri atau ekstrakurikuler. Kalau budaya tersebut sudah tertanam, maka profil pelajar Pancasila dapat terlaksana. Tujuan dari aksi nyata ini adalah yang pertama, menumbuhkan budaya positif dengan membuat kesepakatan kelas. Yang kedua, menanamkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila pada diri murid-murid dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, membiasakan peserta didik dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila dalam kegiatan pengembangan diri ataupun ekstrakurikuler. Tolak ukur. Yang pertama, murid mampu membuat kesepakatan kelas dan dipasang di dinding kelas didampingi oleh guru. Kemudian yang kedua, murid-murid mampu menerapkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila secara sadar dan terus-menerus dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, murid-murid berpartisipasi aktif dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dengan mengimplementasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila.
lini masa tindakan. Adapun langkah-langkah yang akan saya lakukan adalah yang pertama, sosialisasi kepada warga sekolah yang terdiri dari kepala sekolah, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, murid-murid terkait disiplin positif, kesepakatan kelas, dan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, menjelaskan tentang pengertian dan pentingnya kesepakatan kelas. Yang ketiga, memfasilitasi murid-murid untuk membuat kesepakatan kelas. Dan yang keempat, kesepakatan kelas yang telah disepakati selanjutnya ditandatangani oleh semua warga kelas dan dipasang di dinding kelas. Yang kelima, sosialisasi kepada semua murid tentang pentingnya mengikuti ekstrakurikuler sesuai minat, karena disitulah penumbuhan karakter akan dilatih. Yang keenam, menumbuhkan dan membiasakan nilai-nilai profil pelajar Pancasila dalam kegiatan ekstrakurikuler. Dan yang ketujuh, mendokumentasikan setiap kegiatan ekstrakurikuler yang menumbuhkan dan mencerminkan serta membiasakan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Dukungan yang dibutuhkan, yang pertama, orang tua juga harus mendukung dan membiasakan budaya positif di rumah. Yang kedua, semua guru untuk menjadi role model di sekolah. Guru harus menjadi tauladan dalam melaksanakan budaya positif. Yang ketiga, seluruh warga sekolah berkolaborasi untuk menciptakan serta membiasakan budaya positif. Yang keempat, tulisan atau poster atau gambar-gambar bertemakan budaya positif. Baiklah, Bapak Ibu, inilah aksi nyata saya. Saya ingin kelas ini saling menghargai satu sama lain dan tercipta kerjasama yang baik. Oke, saling menghargai kerjasama, ya terus. Saya ingin adanya saling menghormati satu sama lain. Oke, saling menghormati. Benar. Ya, saling menghormati. Oke. Kelasnya NBI. Waduh. Amin. Saya ingin Cocok. berjalan dengan lancar. Oke, Saya ingin anggota kelas 106 3 genggengan. Circle. Aduh. Waduh. solid sama kompak berarti ya. Next. Saya ingin kelas ini saling bekerjasama agar menciptakan kerukunan. Ya sudah, yang sama. Ya, terus. Solid. Masya Allah. Saya ingin semua orang mengurangi berbicara kasar. Waduh. Santun intinya. Terus next. Saya ingin kelas 26 bersih, rapi. Saya ingin kelas 26 solid. Saya ingin kelas Solid. For Indonesia. Saya ingin kelas ini rukun dan tidak menjadikan satu sama lain. Oke, Amin. Kelas yang bersifat seperti sekolah NDI.
Ya, sudah. Saya ingin kelas ini bersih dan satu kelas menaati jadwal piket. Oke, bersih. Sudah ada jadwal piket. Terus, next. Saya ingin bersih dan nyaman. Bersih dan nyaman. Sudah. Oke. Saya ingin setiap orang yang meminjamkan barang saya harus dikembalikan. Oh iya. Waduh, waduh. Saya ingin kelas yang rapi dan Tapi dan sudah. Next. kelas yang semakin solid. Kelas yang semakin solid sudah kompak. Ya. Dari Saya ingin kelas ini tertib dan saling menghargai. tertib dan saling menghargai sudah. Oke. Saya ingin seluruh anggota kelas ini dapat menjaga keakraban dengan menjaga keharmonisan. Oke. Harmonis, ya harmonis. Terus. Saya ingin agar kelas ini selalu bersih agar bisa belajar dengan rasa nyaman. Oke, bersih sudah. Ya. Saya ingin kelas ini tidak ada yang berpindah-pindah bangku. Ada yang berpindah-pindah bangku. Oh iya. Oh. Rizky nih, Rizky mesti, Rizky. Kelasnya bersih, bersifat Sip. Oh, kelasnya bersih seperti simpat. Yang kelasnya bersih intinya bersih ya. Intinya bersih. Terus next. I love ya I love clean. Berarti suka kebersihan. Kalau I love clean ya. Oke, next. saya ingin adanya saling menghargai. Oke, menghargai sudah. Kelasnya solid, Nah, tidak saling membuli. oke, beli. Balik Oke, terima kasih. Ya, terima kasih semua sudah menyatakan ya harapannya atau impiannya tentang kondisi kelas yang memungkinkan. Nah, kita sekarang bisa dikelompokkan ya dari 35 keinginan itu bisa dikelompokkan ya sebagian besar Ya, jadi keinginan atau keyakinannya seperti ini keyakinan kelasnya ya. Berarti yang pertama bisa kita tuliskan kompak ya. Kompak, kelas yang kompak. Kelas yang kompak dan bekerja sama. udah nih 6 menit. Satu, kemudian tadi santun. Kemudian santun. Astagfirullah. Ya, kira-kira apa ini santun? Saling membuli, saling tidak membuli, menghormati itu namanya. Ya kita gabungkan dalam satu kata saja ya, Iya, yaitu Bu. menghormati. Semua warga kelas. Menghormati semua warga kelas. Kemudian yang keempat yang sering diinginkan tadi yang bersih, kelas yang bersih. Ada yang belum tertulis? Kira-kira apa ya? Kelas yang bersih. Terus satu lagi apa yang belum? Membuli termasuk menghormati. Tadi ya tidak membuli itu menghormati semua warga kelas. Kelas yang kompak, santun. Ya. Santun itu yang meliputi tidak berkata kasar, kemudian tidak misalnya nama bapaknya selamat, manggilnya selamat, namanya santun. Walaupun sesama teman, tapi kalian menggunakan bahasa yang santun, bahasa yang sopan ya. Kira-kira apa yang belum dari sekian ini yang belum tertulis apa ya? Geng jelas. Ya. Udah kompak itu, Bu. Oh disiplin. Waduh. Tanggung jawab maaf. Tadi kan jadwal sudah ada kan? Ya, Ya sudah ada. jadwal. Nah, wujud dari kalian melaksanakan itu kan kalian punya rasa tanggung jawab. Iya, tanggung jawab. Udah 5 ini keyakinannya ini. Ya. Jadi, kompak dan saling bekerja sama. Kompak dan saling. Kompak dan ya, 5. Ya, ini 5.
yang akan kita taati ya. Ini namanya Pancasila. keyakinan, 5 keyakinan kelas 10. 6. Keyakinannya kamu. Keyakinan. Waduh. Ya. Jadi kenapa kok disebut keyakinan ya? Misalnya kalian kalau ke sekolah naik apa? Ada yang naik motor, ada ya? Maksudnya diantar. Ada yang diantar pakai mobil, ada ya? Ada yang naik sepeda sendiri? Ada. Oke. Ya, misal logika keyakinan begini. Misal kalian naik motor. Kalian kan mau pakai apa? Helm. Kenapa kok harus pakai helm? Kira-kira helm untuk apa? Melindungi. Iya, yang lebih penting dari tilang apa? Melindungi kepala, Bu. Melindungi Keyakinan kepala. Demi keselamatan. Itu yang keyakinan. Itu namanya keyakinan. Jadi tidak karena faktor orang lain atau karena pelanggaran dan sebagainya. Ya, jadi memakai helm karena keyakinan kalian. Kalau pakai helm, insya Allah misalnya ada jatuh dan sebagainya akan aman. Itu yang keyakinan. Ya itu kan namanya Waduh, antisipasi takdir. ya, antisipasi. Perkara itu nanti insya Allah yang penting kita sudah yakin bahwa insya Allah demi keselamatan kita. Ya, kenapa kok harus kemana-mana pakai masker sekarang ini? Kenapa harus pakai masker? Xiaomi. Iya, jadi lebih dari itu keyakinannya kita nggak usah menyesal apa wajah buruk, enggak, semuanya baik. Masa kita tidak bersyukur akan ciptaan Allah ya? Iya, Bu, betul. Jadi lebih kepada keyakinan. Jadi keyakinannya apa? Kok harus pakai masker? Siapa yang nyuruh? Pak Jokowi, Iya, keyakinan kita sendiri ya. Pak Luhut, Bu. Iya, supaya tidak lebih aman lah ya, tidak kena kalau ngomong tidak droplets ya dan sebagainya, lebih aman ya dengan memakai masker. Biar suasana Ya, kelasnya kelihatan. Nanti ini sudah kita yakini ya bareng ya bahwa kelas 10 akan kompak dan bekerja sama. Jadi tidak ada oh si kaya, si miskin, nggak ada, semuanya bergaul. Ya. Kemudian santun, saling menghargai, saling berkata yang baik, berkata yang sopan antar satu sama lain, apalagi dengan bapak ibu guru. Menghormati semua warga kelas, menghormati tidak hanya siap gerak begini, hormat enggak. Oh ini minumnya itu, oh ini bukunya itu, oh ini tip app-nya dia. Ya kita harus saling menghormati. Kalau pinjam ya bilang, aku pinjam pulpennya, ya saya pinjam pensilnya dan sebagainya. Kelas yang bersih ya, kalian nyaman apabila berada di kelas yang bersih. Coba kalau kelas kotor kayaknya, aduh, it's so very uncomfortable ya, tidak nyaman. Tapi kalau bersih, dan siapa yang menjaga kebersihan ini? Ya tadi semua warga. Tidak mungkin ya, tergantung pada K3 tidak ya. Jadi untuk merasa nyaman ya saling mengingatkan jadwalnya ya. Jadwalnya sudah ada kan di situ ya. Oke. Dan ya next, tanggung jawab ya. Tanggung jawab itu diterapkan di semua kegiatan. Sudah ada jadwal, berarti tanggung jawabnya bagaimana sesuai dengan jadwal. Kemudian tugasnya, deadline-nya kapan? Harus menyesuaikan. Ya, masuknya jam berapa? Sebagai siswa semansa jam sebelum jam sudah sebagainya. Itu kalau muncul dari dalam, yakin ya itu akan nyaman ya. Walaupun tidak ada guru, tidak ada yang mengejar-kejar dan sebagainya, tidak ada hukuman dan sebagainya, tapi kalau sudah tumbuh keyakinan dalam diri kalian, insya Allah nanti kalian akan berjalan dengan gampang, dengan mudah. Demikian ya, kita punya 5 keyakinan kelas. Nanti kita tempelkan di sana ya. Yang tulisannya bagus siapa atau yang bisa bikin Canva atau poster siapa ya? Siapa? Ya. Rido. Oke. Nanti stand depan sudah dipasang ya Mas Rido ya. Iya, bikin poster. Ya dalam bentuk poster atau ya sesuka, kamu sukanya apa? Poster suka, oke, enggak apa-apa. Mading, apa?
Oh, madingan sih boleh tempel di situ ya. Pokoknya dari ini 5 nilai yang akan kita yakini ya. Ini namanya keyakinan kelas 5 ya. 5. Nanti kamu kita tempel bareng di sana. Jadi kalau setiap hari dilihat, insya Allah nanti akan sebagai pengingatnya. Oh, iya, di 10.6 harus begini. Ada pertanyaan atau perlu ditambahkan? Cukup ya. Ini nanti kita patuhi bersama. Ya, cukup ya. Terima kasih. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Ibu Uti, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Pemalang, Ibu Bapak. Dan terima kasih Ibu Eva selaku moderator pada acara pengimbasan kali ini ya. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Ibu Dr. Anda Uti Wisnuharti MM, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Wali Kelas, Bapak Ibu Guru BK dan segenap hadirin yang berbahagia, mohon izin untuk berbicara di depan, bukan bermaksud untuk menggurui, tapi kita belajar bersama ya dalam materi modul 1.4 yaitu budaya positif ya, bahwa budaya positif itu bisa dimulai ya, bisa dimulai diawali dari yang paling kecil yaitu kelas ya. Di sini saya akan menyampaikan tentang keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Kenapa kok keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas? Biasanya yang namanya peraturan itu dibuat oleh sepihak. Misalnya peraturan sekolah berarti dibuat oleh sekolah, tidak melibatkan siswa. Tapi kalau keyakinan kelas itu dibuat bersama, dimulai dari kesepakatan dulu antara guru dan murid itu sendiri ya. Jadi murid-murid diberikan kesempatan untuk memberikan curah pendapat di kelas, kemudian ditampung bersama-sama dengan guru sehingga nanti akhirnya mendapatkan suatu keyakinan kelas. Lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intensif. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Demikian juga murid-murid. Mereka perlu mendengarkan dan mendalami tentang suatu keyakinan daripada hanya mendengarkan peraturan-peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini dan harus berlaku begitu ya. Jadi kurang nyaman ya karena terpaksa. Kemudian yang kedua, setelah seorang memiliki keyakinan akan suatu hal, maka dia akan terbiasa melakukan hal-hal baik yang telah saya dimulai misalnya pada jam ketiga, berarti jam 8.30, maka kami sepakat ya, semua penghuni kelas, baik bapak dan ibu guru datang lebih awal ya, tidak ada yang terlambat atau mungkin nanti ada toleransi berapa menit ya. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak ya, jadi tidak sampai berapa poin ya, biasanya antara 3 sampai 7 biar bisa diingat dan terngiang-ngiang untuk melaksanakannya ya. Sehingga semua warga kelas akan mudah untuk menerapkannya. Keyakinan kelas itu sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Misalnya datang tepat waktu, kemudian kalau mengerjakan tugas ya tepat waktu, saling menghargai, saling menghormati ya. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi ya. Jadi semua warga kelas ya, di kelas yang Bapak Ibu masuk, di kelas yang Bapak Ibu ajar itu nanti biar dibuat suatu kesepakatan ya. Jadi anak bisa bercurah pendapat untuk membentuk sekarang ya. Insyaallah belum terlambat ya Bapak Ibu untuk kita menciptakan budaya positif di SMA Negeri 1 Pemalang. Yang pertama tahapannya itu bisa kita lalui dengan mempersilahkan murid-murid di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Ya. Kemudian yang kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid di papan tulis ya. Kemarin saya gunakan pakai sticky notes ya. Jadi saya bagikan ke seluruh anak-anak ya sticky notes tersebut. Kemudian anak-anak mencatat semua masukan-masukan di sticky note tersebut ya. Dan semua kelas nanti bisa melihat curah pendapatnya ya.
saya lakukan di anak-anak itu nempel di whiteboard itu, sticky notes-nya itu. Kemudian tidak mungkin kan semua membacakan bahasa itu ya, ada salah satu yang saya tunjuk untuk membacakannya. Kemudian susunlah keyakinan kelas sesuai dengan prosedur pembentukan keyakinan kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif ya. Jadi misal kalimat negatif itu jangan atau dilarang apa itu kita hindari. Biasanya kalau ada jangan atau dilarang itu cenderung anak-anak tersebut malah penasaran ya, kepo ya, curious ya. Tapi kita ganti dengan kalimat yang positif. Misalnya anak-anak biasanya berlari gitu ya, jangan berlari di kelas atau jangan berlari di koridor depan kelas itu. Mungkin nanti akibatnya akan nabrak dan sebagainya. Itu kita hindari kata jangan. Tapi lebih pada hal yang positif ya. Jadi misalnya berjalanlah di kelas atau koridor. Misalnya juga dilarang terlambat, itu kayaknya kan sudah negative motion ya, negative sense ya. Jadi lebih baik nanti kita arahkan biar kalimatnya selalu positif. Peserta didik datang lebih awal, itu kan lebih nyaman gitu. Kemudian nanti setelah tadi ya curah pendapat itu dilaksanakan dan ditempel di kelas itu, selanjutnya kita ajak murid-murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang menjadi inti dari peraturan tersebut ya. Jadi nilainya, kebajikannya apa, nanti kita garis bawahi, kita simpulkan. Misalnya tadi ya sudah saya contohkan, ini saya ulang lagi. Misalnya berjalan di kelas, dengarkan guru, datanglah tepat waktu. Nanti kita bisa disarikan menjadi satu keyakinan, yaitu keyakinan untuk saling menghormati atau nilai kebajikannya adalah hormat. Ya, jadi satu poin hormat. Kemudian keyakinan inilah yang dijadikan daftar untuk disepakati. Kegiatan ini juga merupakan peralihan dari bentuk peraturan, ya, yang tadi yang sifatnya yang satu arah ya, menjadi suatu keyakinan kelas. Tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama ya, antara guru dan murid itu dalam satu kelas. Seharusnya setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah butir pernyataan keyakinan akan berkurang. Sebaiknya keyakinan kelas tidak terlalu banyak, tadi ya sudah saya sebutkan ya. Biar gampang ya, biar mudah diingat, biar mudah dikerjakan. Bila mana terlalu banyak maka kelas biasanya sulit untuk mengingatnya. Kita kaitkan dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup, ya. Kemudian cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima, dan penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan, kebebasan, kebutuhan akan pilihan, dan yang terakhir itu kesenangan ya, kebutuhan untuk merasa senang. Ya, kebutuhan yang pertama itu cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima ya. Jadi peserta di sini juga punya kebutuhan ini ya, kebutuhan untuk mencintai dan memiliki, meliputi kebutuhan yang berhubungan dengan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok, untuk diterima dalam kelas tersebut, itu kasih sayang. Kemudian anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar cinta dan kasih sayang yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Mereka juga akrab dengan orang tuanya. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Nah, bagi mereka teman sebaya sangatlah penting. Mereka juga biasanya suka bekerja dalam kelompok ya. Ini juga merupakan suatu potensi yang harus kita identifikasi, bahwa anak juga dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita ya. Kalau siswa ya, keterampilan siswa tersebut ingin didengarkan dan juga mempunyai rasa harga diri. Contohnya tadi yang di kasus Doni ya, dalam kasus Doni di atas. Apabila jawaban Doni adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut, ya maka Doni itu berusaha untuk memenuhi kebutuhan dia tadi, kebutuhan penguasaan ya. Kemudian kadang anak juga kadang sering mengganggu lah, kebutuhan apa sih yang mereka
tidak terpenuhi ya, biasanya kebutuhan cinta dan kasih sayang gitu ya. Itu yang harus kita identifikasi dari 5 kebutuhan dasar manusia. Kemudian kebebasan ya, atau kebutuhan akan pilihan. Ya, kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Dan jika kita lihat kasus Doni tadi, bila jawaban Doni dalam kasus di atas adalah bahwa dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu, dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan atau freedom ya. Jadi kebebasan, ingin mencoba hal baru. Ya, lihat cari kesenangan, bermain dan tertawa. Yang namanya kodrat anak, ya walaupun sudah SMA itu memang kebutuhan untuk bermain juga masih ada. Ya. Kalau bermain kayaknya merasa senang ya. Nah, bayangkan hidup tanpa kenikmatan ya, apapun, betapa menyedihkan. Jadi kadang kita juga harus memahami itu. Misal kita perhatikan lagi dalam kasus di atas, bila Doni menjawab ia melakukannya karena iseng saja. Ya tadi kan suka ngambilin bekal teman-temannya ya, karena iseng saja. Dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesel. Ya mesti kesel, wong bakalnya diambil ya, karena diambil makanannya, dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu. Maka kalau Doninya seperti ini, berarti Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Ya, jadi ngerjain temannya itu asik ya. Oh, ini berarti ada kesenangan yang belum terpenuhi. Ya. Oke. Ya, demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan tentang hal-hal ya yang akan ya insya Allah akan kita wujudkan. Insya Allah kalau sekolah kita sudah budaya disiplinnya sudah bagus, akademik prestasinya juga bagus, dan kemarin dari hasil asesmen nasional juga hasil ya karakternya itu hampir sempurna ya, hampir dikatakanlah terpenuhi semuanya. Apalagi nanti kita bertekad bersama-sama untuk menerapkan ya, atau kita memulai dari sekarang membentuk suatu kesepakatan kelas yang nantinya akan kita yakini menjadi keyakinan kelas, dan keyakinan kelas tersebut nanti akan kita bawa ke yang lebih besar menjadi sebuah budaya. Jadi sebuah disiplin positif menjadi sebuah budaya positif yang semua yang kita lakukan, semua stakeholder di sekolah lakukan, merupakan muncul dari dalam diri sendiri, muncul motivasi intrinsik yang tanpa pengaruh dari luar. Betul-betul itu adalah sebuah keyakinan bahwa kita datang tepat waktu, ya udah, kita keyakinan kita. Kita tidak ingin dipuji oleh kepala sekolah, kita tidak ingin dipuji oleh siapapun, bahwa memang itu adalah keyakinan kita ya, kesadaran kita sendiri ya. Kita mengajar dengan sepenuh hati, dengan kreatif, dengan berbagai macam inovasi, bukan karena kita ingin dibilang hebat dan sebagainya. Memang itu adalah suatu keyakinan ya, bahwa kita harus memberikan layanan kepada para murid semuanya dengan layanan yang terbaik, bahwa pembelajaran kita sudah harus kita rubah menjadi pembelajaran yang berpusat pada murid. Kita harus memberikan pelayanan murid kita, murid yang sangat beragam dengan karakteristik yang berbeda-beda, dengan kemampuan kognitif yang berbeda-beda pula. Jadi kita harus bisa memahami mereka semuanya. Kita bisa menggunakan ya strategi atau model pembelajaran yang juga bervariatif. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih Bu Sri Harisi. Ini ada chat dari audiens yang menanyakan, saya Bu Sri Harisi ya, menanyakan bagaimana sih Bu caranya kalau misalnya kita sebagai guru di kelas, kemudian
ada anak yang misalnya nih ketika kita pembelajaran berlaku, kemudian dia main HP atau mungkin melakukan sesuatu yang dirasa itu mengganggu kegiatan belajar mengajar, berarti ada sesuatu yang dia butuhkan anak itu. Kira-kira gimana ya Bu kalau misalnya kita akan mengidentifikasi akan kebutuhan anak tersebut? Ya, terima kasih. Ternyata ya pertanyaan baik sekali. Terima kasih Ibu Eva selaku moderator. Sekali menjumpai hal-hal seperti itu ya Bapak Ibu. Kadang kita sedang asik menerangkan atau kita sedang aktif berkegiatan diskusi dan sebagainya, kita menemukan atau menjumpai anak-anak yang seperti itu ya. Anak-anak yang kadang asik sendiri dengan HP-nya ya, ternyata HP itu tidak digunakan untuk mendukung proses, tapi malah kadang lihat chat ataupun lihat Instagram dan sebagainya itu ya biasanya ya kita harus mengadakan komunikasi dulu ya, kita ajak komunikasi dulu. Oh, apa sih sebenarnya? Kita harus tahu penyebabnya apa dia melakukan seperti itu. Nanti kita ajak bicara. Kita tidak langsung menyalahkan ya, begitu saja kita ajak komunikasi dulu anak tersebut kenapa ya, mungkin atau bosan dan sebagainya. Nah nanti dalam materi budaya positif ini juga ada trik-trik untuk memperlakukan anak yang seperti itu. Nanti ada tentang kita melakukan dengan posisi kontrol kita ya. Nanti kita ajak bicara anak itu yang kenapa. Nah setelah itu nanti kita berikan, kira-kira kalau kamu berbuat seperti itu bagaimana ya, kan mesti mengganggu orang lain. Kadang kalau anaknya asik diskusi, ada anaknya seperti itu kan kurang support kepada kegiatan pembelajarannya. Nah kita sadarkan anak tersebut ya. Oh iya Bu, saya salah. Nah setelah anak itu menyadari kesalahan itu lah, kira-kira bagaimana nih kalau biar pembelajaran tidak terganggu oleh kamu. Oh berarti saya nggak boleh begini ya Bu. Iya. Jadi kita tidak harus langsung menjudge atau memarahi anak juga di depan kelas. Jadi kita sekarang lebih kepada komunikasi, kemudian nanti kita juga menekankan pada misalnya kita terapkan ya namanya restitusi ya. Nanti akan diterangkan nanti oleh pembicara berikutnya tentang restitusi ya. Ini namanya nanti segitiga restitusi untuk mengembalikan ya anak yang berbuat kesalahan untuk memperbaiki kesalahannya dan nanti mempunyai karakter yang lebih kuat sehingga dia kembali ke kelompoknya itu dengan karakter yang lebih kuat dengan sadar bisa memperbaiki kesalahan itu sendiri. Demikian Ibu. Ini ada yang menanyakan, andaikan nih keyakinan di kelas itu ternyata ada yang melanggar, apakah ketika membuat keyakinan kelas itu ada hukumannya, atau kalau tidak sesuai keyakinan kelas yang dibikin, apakah anak itu harus bagaimana? Ini ada yang menanyakan seperti itu. Ya, terima kasih Bapak Ibu, berarti semuanya aktif mengikuti ya pengimbasan ini ya. Terima kasih ya. Jika kita sudah melakukan suatu keyakinan ya, keyakinan itu kan kita buat bersama-sama ya. Ada curah pendapat juga dari anak-anak, dari para siswa kita semuanya. Dan yang namanya manusia itu kan memang wajar berbuat salah. Guru juga berbuat salah, apalagi murid ya. Ya, murid juga kadang belum dewasa, sering juga berbuat salah. Nah, misalnya keyakinan itu dilanggar, ya kembali lagi kita ya. Yang pertama kita mengingatkan dulu ya, tidak henti-hentinya kita untuk selalu mengingatkan kepada anak-anak tersebut. Oh iya, bareng-bareng mengingatkan. Biasanya sesama teman itu biasanya lebih gampang. Oh itu Bu, ternyata itu melanggar itu. Nah kita ajak bicara anak tersebut ya. Sebenarnya untuk era sekarang ini sudah tidak lagi kita langsung hukuman dan sebagainya ya, karena hukuman itu biasanya efeknya akan lebih menyakitkan dan akan teringat seumur hidup terus ya. Saya juga jadi ingat waktu saya SMA dulu, pelajaran fisika waktu itu jam ke-0 kita harus datang pukul 6 pelajaran fisika dulu Bapak Chandra. Nah saya kan rumahnya jauh, sekitar 6 kilo dari SMA 1 Pemalang. Saya datang itu terlambat seperempat jam ke-0. Udah nggak sarapan, datang terlambat, disuruh berdiri waktu itu oleh Pak Chandra. Berdiri saja belum cukup, disuruh nyanyi.
Iya, ya mau tidak mau ya disuruh. Tapi ini saya sampai usia sekarang, sampai saya usia 46 itu masih terngiang-ngiang terus ya. Itu merupakan suatu, ya itu makanya kita sekarang tidak boleh menghukum anak itu, memang efeknya itu lama. Dan ya saya tetap hormat pada beliau, tapi itu kenangan ya. Itu ya baik bagi pacar. Akhirnya saya tidak, ya saya beberapa kali terlambat dan akhirnya saya mencoba. Oh, saya nggak mau disuruh nyanyi terus ya. Nah, akhirnya saya bisa datang tepat waktu dan alhamdulillah Pak Chandra sampai akhir masa baktinya juga luar biasa ya. Jadi itulah ya Bapak Ibu, jadi kita tidak boleh lagi menghukum ya, menghukum apalagi dengan hukuman fisik ya, hukuman verbal saja nggak boleh, apalagi hukuman fisik akan menimbulkan rasa sakit yang long lasting ya. Oke, demikian. Kurikulum Merdeka ini memang kita harus merubah paradigma, harus merubah sesuatu yang kita itu lebih, istilahnya kalau Ki Hajar Dewantara mengatakan kita menghambakan murid. Menghambakan murid itu bukan berarti kita sembah murid kita, tetapi memang kita harus lebih mengerti tentang murid kita, sehingga untuk mewujudkan itu kita mengetahui keinginan apa yang diinginkan oleh murid, maka kita bisa membuat suatu cara, yaitu dengan membuat suatu keyakinan kelas. Karena dengan keyakinan kelas, masing-masing anak itu akan bertanggung jawab apa yang sudah dibikin di kelas itu, sehingga mengerti bahwa itu adalah sesuatu yang harus dia pertanggungjawabkan karena dibikin bersama-sama. Dan kemudian kita sebagai seorang guru juga harus bisa mengetahui bahwa anak tidak boleh kita hukum kalau misalnya itu melakukan kesalahan, tetapi kita harus tahu kebutuhan apa yang anak itu perlukan. Dan kita sebagai seorang guru memang pada era yang kurikulum merdeka ini memang kita harus lebih mengerti tentang kondisi anak, sehingga kita bisa mengembangkan anak, potensi anak yang ada, dan kedepannya anak akan memiliki disiplin yang positif, kemudian tumbuh budaya yang baik di sekolahan, sehingga kelas atau sekolah menjadi tempat yang nyaman bagi anak-anak untuk tumbuh kembangnya anak. Demikian untuk paparan keyakinan dan kebutuhan dasar yang disampaikan oleh Ibu Sri Harningsih. Kita beri aplaus untuk Ibu Sri. Terima kasih, semoga kita bisa menerapkan dan akan selalu terus membuat anak-anak semakin nyaman dengan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Dwi Laksono sebagai guru BK SMA Negeri 1 Pemalang. Saya akan menyampaikan testimoni mengenai presentasi dari Ibu Sri Harningsih kemarin. Yang pertama yaitu Ibu Sri Harningsih sudah membuat kesepakatan kelas di kelas yang di Ambu. Yang kedua, pengimbasan budaya positif kepada rekan guru lain. Yang ketiga, menggunakan segitiga restitusi dalam menangani murid yang melakukan kesalahan. Dan yang terakhir, pengimbasan pada komunitas praktisi. Sekian testimoni dari saya, terima kasih. Assalamualaikum, saya Siti Rohmawati dari guru BK SMA Negeri 1 Pemalang. Saya akan memberikan testimoni untuk kegiatan dari guru penggerak yang telah saya ikuti tadi dari Bu Sri Harningsih, bahwa beliau sudah melakukan hal-hal yang telah dipaparkan di acara tersebut pada sebuah presentasi, yaitu satu, sudah membuat kesepakatan kelas yang ada di kelas ampuannya. Yang kedua, sudah melakukan pengimbasan budaya positif pada rekan guru lain. Dan yang ketiga, sudah melakukan pengimbasan pada komunitas dan praktisi yang ada di sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum, saya Zamfai Lasuf, rekan kerja dari Ibu Sri Harningsih dari SMA Negeri 1 Pemalang. Pengimbasan positif yang sudah dilakukan oleh Bu Harningsih menurut saya sudah bagus, sudah terbukti mampu memberikan pengaruh positif kepada siswa-siswinya, terutama dalam semangat belajar,
kemudian akhirnya meningkat menjadi prestasi belajar, dan pada akhirnya yang diharapkan nanti adalah mutu lulusan itu nanti akan menjadi meningkat. Kemudian terhadap rekan sejawat, kawan-kawan guru, budaya positif yang dikembangkan juga sama, akhirnya akan menimbulkan suasana kerja yang nyaman, sehingga pada akhirnya kerja yang ada di sekolah itu menjadi lebih baik. Kemudian dengan kawan-kawan MGMP, komunitas praktisi juga demikian, terbangun kinerja yang sinergi, sehingga tujuan yang diharapkan pada akhirnya adalah akan tercapai.